Kami dari kelompok 40 akan menerangkan tentang ujian praktik kolaborasi MIPA. Saya Samudra, absen 28. Saya Fadila Rianto, absen 3. Saya Maulin, absen 15. Saya Dika, absen 18. Matematika. Dalam olahraga bulu tangkis, kita melakukan servis untuk memulai permainan. Ketika seseorang memukul shuttlecock untuk melakukan servis, secara tidak sadar mereka telah membentuk gerak parabola. Apa itu gerak parabola? Gerak parabola merupakan gerak dua dimensi suatu benda yang bergerak membentuk sudut elevasi dengan sumbu X atau sumbu Y. Fungsi pukulan terhadap konkret. Dari gerak parabola terdapat macam-macam fungsi. Contohnya, fungsi kecepatan dan fungsi percepatan. Yang dimaksud dari fungsi pukulan terhadap waktu adalah perubahan yang terlihat setelah shuttlecock dipukul. Kaitan antara fungsi pukulan terhadap waktu dengan matematika terletak pada metode mencari rumus-rumusnya. Dengan cara menurunkan dan mengiterapkan rumus, maka kita akan mendapatkan rumus baru. Kita akan menggunakan fungsi pukulan untuk mencari fungsi-fungsi lainnya. Fungsi kecepatan sendiri yaitu adalah Vx I tambah Yj. I adalah vektor dari sumbu X dan J adalah vektor dari sumbu Y. Vx kita ubah menjadi V0 kali cos theta dan Vy menjadi V0 kali sin theta min Ct. Nah, dari sini jika kita integralkan dengan cara V0 kali cos theta-nya menjadi V0 cos theta kali T dan V0 kali sin theta-nya menjadi V0 kali sin theta kali T dan min Gt-nya menjadi setengah Gt kuadrat, akan menjadi fungsi posisi. Dan jika kita turunkan akan menjadi min Gj atau fungsi percepatan. Di sini ada contoh soal. Dika memukul shuttlecock dengan kecepatan 20 meter per second dan membentuk sudut 37 derajat. Hitunglah fungsi posisi, fungsi kecepatan, dan fungsi percepatan. Nah, dari soal ini kita mengetahui V0-nya yaitu kecepatan awalnya adalah 20 meter per second, θ-nya atau sudutnya adalah 37 derajat, dan gravitasinya kita menggunakan 9,8 meter per second agar lebih akurat. Dari rumus-rumus yang tadi kita tinggal masukkan fungsi posisi. V0 kali cos θ-nya menjadi 20 kali 0,8, V0 kali sin θ-nya menjadi 20 kali 0,6, dan G-nya 9,8. Kayaknya di sini kita menggunakan satu agar lebih simpel. Tinggal kita masukkan menjadi 16 tambah 7,2. Dan fungsi kecepatannya juga kita tinggal masukkan V0 kali cos θ-nya 20 kali 0,8, V0 kali sin θ-nya menjadi 20 kali 0,6, dan 9,8 menjadi 16I tambah 2,2J. Fungsi percepatannya min Gj, gravitasinya yaitu min 9,8. Biologi. Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Otot berkontraksi dan berelaksasi secara bersamaan. Saat satu otot berkontraksi, otot lainnya juga ikut berkontraksi. Saat satu otot relaksasi, otot lainnya juga ikut relaksasi. Kebalikan dari sinergis, otot antagonis adalah otot yang bekerja berlawanan. Contoh otot yang bekerja pada permainan bulu tangkis adalah otot forearm, triceps, dan biceps. Otot forearm adalah bagian lengan terdepan yang terletak di antara sikut dan tangan. Bagian ini terdiri dari dua tulang besar, radius dan ulna, membentuk radioulnar joint. Otot biceps adalah otot yang terletak pada bagian depan lengan atas. Bi dalam kata biceps menunjukkan ada dua bundel otot di sini. Biceps termasuk ke dalam jenis otot lurik. Otot triceps adalah otot besar berkepala 3 karena berorigo pada 3 tempat yang berbeda terletak di sepanjang lengan atas. Ketiga otot itu sangat diperlukan untuk bermain
badminton karena ketiga otot itu terletak di tangan dan permainan badminton sangat berpengaruh pada otot tangan yang digunakan untuk memukul shuttlecock. Ketika saya membengkokkan sikunya untuk melakukan servis atau yang biasa disebut dengan gerakan fleksi, maka bicep akan berkontraksi atau membesar. Di saat bersamaan, otot tricep akan mengalami relaksasi sehingga memudahkan lengan untuk membengkok. Ketika saya meluruskan siku, yang berkontraksi adalah otot tricep, sedangkan otot bicep mengalami relaksasi yang disebut dengan gerakan ekstensi. Selanjutnya, untuk kimia akan dijelaskan oleh saya, Alfabila. Kimia, elemental termasuk larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit terdiri atas zat-zat yang selalu dalam air namun tidak terurai menjadi ion sehingga tidak dapat menghantarkan arus listrik. Berikut adalah 6 kandungan air mineral yang bermanfaat bagi tubuh, yaitu ada kalsium, natrium, selenium, kalium, silika, dan zinc. Lalu, di kalsium mengandung di kalsium manfaatnya adalah menjaga kesehatan tulang, membantu pembuluh darah memindahkan darah ke seluruh tubuh, membantu pelepasan hormon dan enzim, mempengaruhi hampir setiap fungsi dalam tubuh manusia, mendukung pergerakan otot, menyalurkan pesan antara otak dan setiap anggota tubuh, dan pengaturan ritme jantung. Lalu ada natrium. Natrium manfaat zat ini adalah menjaga fungsi otot serta memelihara sistem saraf tubuh. Natrium yang dikonsumsi ke dalam tubuh dapat mengatur kadar air di setiap organ. Kandungan itu tubuh juga tergantung dari penyerapan natrium sehingga sangat cocok mengisi cairan tubuh yang hilang setelah berolahraga. Lalu ada selenium. Selenium kandungan zat ini memiliki peran sebagai antioksidan. Peran lainnya adalah menjaga serta mengelola sistem kekebalan tubuh atau tubuh. Sistem imunitas tubuh yang baik dapat mendukung kegiatan atau aktivitas sehari-hari. Manfaat air mineral ini di tubuh akan terasa langsung dengan gaya hidup yang lebih sehat. Lalu ada kalium. Kalium berfungsi untuk menstabilkan tekanan darah dan menjaga konsistensi air di dalam tubuh. Selain itu, kalium dapat mencegah terjadinya pengeroposan tulang belakang atau osteoporosis. Lalu ada silika. Silika fungsi menjaga jaringan tulang agar tetap bekerja optimal serta menjaga jaringan tulang agar tetap bekerja optimal serta menjaga peremajaan kulit. Fungsi silika sendiri berfokus pada jaringan pembuluh darah kulit hingga bagian rambut. Lalu ada zinc. Zinc berperan membentuk inti sel DNA dan jaringan protein. Perkembangan sel otak ini serta imunitas juga ditunjang oleh zinc. Manfaat bagi tubuh ini dapat bekerja optimal ketika dibarengi dengan selenium. Kesehatan saraf dan imunitas tubuh akan mendorong kegiatan atau aktivitas sehari-hari. Selanjutnya saya akan menjelaskan fisika dari bermain badminton. Di badminton sendiri itu terdiri energi kinetik yang timbul karena suatu benda bergerak. Dalam permainan badminton, energi kinetik merupakan energi yang dikeluarkan para atlet agar shuttlecock mampu terbang ke arah lawan. Nah, untuk rumusnya sendiri dapat dihitung dengan cara energi kinetik sama dengan setengah dari mv². Untuk energi potensial sendiri itu adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena ketinggian atau posisinya. Semakin tinggi benda, maka semakin besar juga energi potensialnya. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh shuttlecock ketika sudah berada di udara dan menuju ke arah lawan. Untuk menghitung energi potensial dapat menggunakan rumus energi potensial sama dengan massa dikali gravitasi dikali tinggi benda.
Untuk energi mekaniknya sendiri itu adalah energi dalam suatu benda karena gerakan atau posisi atau keduanya. Contoh dari energi mekanik ini adalah dari kegiatan saat menservis kok, mulai dari memukul bola, mengeluarkan energi kinetik, dan saat skok terbang melambung itu adalah energi potensialnya dan jatuh ke lapangan lawan. Maka dapat disimpulkan energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Kesimpulannya yang didapat itu energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial. Maka selama tidak ada gesek, energi mekanik akan selalu tetap. Di sini terdapat contoh soal. Sebuah shuttlecock dilempar parabola dengan kecepatan awal 30 meter per second. Tentukan ketinggian tertinggi bola jika pada ketinggian tertinggi kecepatan bola itu 15 meter per second. Dari soal dapat diketahui bahwa kecepatan awalnya adalah 30 meter per second dan ketinggian awalnya itu adalah 0 meter. Kita bisa menggunakan rumus energi mekanik yang dimana energi potensial ditambah energi kinetik. Lalu kita masukkan ke dalam rumus-rumusnya yang akan didapatkan hasil sebesar 450 meter. Langkah kedua untuk mencari ketinggian pada saat kecepatan 15 meter per second dapat menggunakan rumus energi mekanik A sama dengan energi mekanik B. Untuk energi mekanik A itu adalah kecepatan pada saat 30 meter per second. Lalu kita masukkan angka-angkanya ke dalam rumus yang telah dijelaskan sebelumnya dan akan mendapatkan hasil ketinggian sebesar 33,75 meter. Kesimpulan dari sekian penjelasan mengenai 4 mata pelajaran yang dibahas, yaitu matematika, biologi, kimia, dan fisika, adalah bulu tangkis memiliki kaitannya dengan gerakan bola yang merupakan gerak dua dimensi suatu benda yang bergerak membentuk sudut sesuai dengan sumbu X dan memiliki 4 macam fungsi, yaitu fungsi terhadap waktu, terhadap posisi, fungsi kecepatan, dan fungsi percepatan. Dan otot merupakan sebuah jaringan dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Lalu, air kuah memiliki 6 larutan, yaitu kalsium, natrium, selenium, kalium, silika, dan zinc. Memiliki manfaat bagi tubuh dan air kuah merupakan larutan non-elektronik. Selain itu, bulu tangkis memiliki kaitannya dengan energi kinetik yang merupakan energi yang timbul karena suatu benda bergerak, dan energi potensial yang merupakan energi yang dimiliki oleh suatu benda karena ketinggian atau posisinya. Juga energi mekanik yang merupakan energi dalam suatu benda karena gerakan atau posisi atau keduanya. Sekian dari kelompok 40. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.